Sardos Muslim Kristen. Sardos Muslim Kristen. Kristen. Oh Kristen. Tunggu ya, Bang Sardos ya. Sabar ya. Gurunda lagi mempersiapkan perangkatnya ya, karena noise. Ke YouTube juga pasti noise ya. Bang Andi masih monitor? Bang Andi? Masih. Saya lagi termenung ini. Merenungi apa Bang Andi? Cek, Gurunda cek. Ya, aman, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Ya, so tahu, silakan dilanjut, Bang. Oke, saya mau bertanya kepada Bang Zuma. Iya. Bang Zuma, Iya. menurut Injil, Yesus Kristus itu kan mati, disalib, mati, kemudian dia naik ke surga, naik ke atas, yang disaksikan oleh saksi mata orang-orang dia pengikutnya gitu kan. Iya. Nah, sementara berarti dia sudah di surga ya, udah naik ke surga. Nah, pertanyaannya, nah Anda kan menolak dia Tuhan, tetapi sebagai utusan saja gitu kan. Apa alasannya Anda menolak dia Tuhan? Karena dia bukan Tuhan, Bang. Karena dia manusia. Tuhan itu... Ya, jadi gini Bang Zuma. Gimana? Tetapi kenyataannya tertulis di Alkitab, dia sudah di surga, udah naik. Karena kebangkitan dia hidup dan bangkit naik ke surga. Bahkan ada bahkan tiap tahun diperingati tuh hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga gitu kan. Nah, Alkitab ini, terutama Injil, itu kan memoarnya Tuhan Yesus itu. Jadi catatan memoar Tuhan Yesus bahwa dia pernah hadir di dunia ini gitu. Sementara dia di dunia, kalau kita baca di Injil, misalnya di Injil itu dia bermukjizat, bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan berbagai penyakit, mengampuni dosa-dosa manusia gitu. Nah, jadi memoarnya itu, terutama Injil keempat, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ditulis oleh mereka ada yang saksi mata, ada yang murid-muridnya yang menulis. Nah, itu bahwa dia yang diceritakan itu orangnya itu udah di surga gitu. Nah, sementara Anda masih berkutat ke apa namanya, ke kemanusiaannya. Seperti Anda pertanyakan apa? Pertanyaan saya, mengapa Anda tetap berkutat bahwa Yesus ini sebagai utusan gitu? Iya, karena memang manusia, Bang. Kecuali ada yang bisa membuktikan Yesus ini bukan manusia, nah kita akan mencari kalau dia bukan manusia, lalu dia apa gitu loh. Karena kalau dia Tuhan itu tidak mungkin. Yesus itu manusia, faktanya dia manusia. Jadi mustahil dia itu adalah Tuhan. Dia itu manusia. Tidak ada kekuatan yang bisa kita gunakan, tidak ada ilmu yang bisa kita gunakan kemudian untuk mengatakan Yesus itu Tuhan, kecuali aliran kepercayaan saja. Oke, jawaban Anda saya kunci. Sebentar ya. Iya. Saya udah mengerti jawaban Anda karena dia manusia. Iya. Ya, Alkitab Injil itu Alkitab sendiri kan mengatakan bahwa dia memang manusia. Ya, itu dia. Makanya Injil Yohanes itu menulis bahwa Injil Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi daging manusia.
Nah, itu dia. maksud Bukan lagi saya Tuhan. Alkitab ini kan mengakui bahwa dia manusia gitu kan. Kemanusiaannya 100% dia lahir, dia mati, bangkit. Tetapi sifat-sifat keilahiannya itu kenapa nggak abang lihat gitu? Tidak ada satupun sifat keilahian pada diri Yesus. Tidak ada. Yang Yesus lakukan, semisal membangkitkan orang mati, menurut kesaksian Yesus itu hanya untuk membuktikan kalau dia itu utusan. Coba Anda baca dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan saat ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang bahwa aku adalah utusan Tuhan. Coba, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Membangkitkan orang mati. Nah, justru ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan manusia biasa. Coba Anda Ya baca. benar. Sebagai Terus? utusan benar. Nah, Kan terus, Alkitab juga mengatakan dia sebagai utusan. ya justru karena itu kenapa Tetapi jadi Tuhan utusan kalau begitu. Bagaimana gitu Bang? Bible Adakah semua utusan yang pernah diutus oleh Allah yang mujizatnya seperti Tuhan Yesus? Yesus apa mujizatnya yang membuat dia bisa menjadi Tuhan? Sedangkan Yesus ini sekalipun dia mampu merubah matahari menjadi cendol, tetap saja kemampuannya itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhannya. Iya. Lalu? Ya, tetapi berbanding terbalik terhadap orang yang Bang Juma ikuti. Siapa? Gitu loh. Sama-sama utusan gitu. Tetapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat seperti yang Tuhan Yesus berbuat. Nah sekarang kalau Yesus Anda katakan bisa berbuat, hebat dia, berkuasa enggak dia mengkristenkan? Berkuasa enggak dia menjadikan Bani Israel seluruhnya menjadi pengikutnya? Berkuasa enggak? Apa artinya sebuah mukjizat? Mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, berjalan, orang buta melihat. Tapi kalau orang nggak percaya sama dia, untuk apa? Berarti kuasanya itu omong kosong aja kan? Nah, Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW tidak ada artinya dibandingkan Yesus. Buktinya beliau bisa mengislamkan sejazirah Arab. Yesus tidak bisa dia. Bahkan muridnya yang inti 12 orang, 1 orang berkhianat. Coba. Bahkan orang-orang sesamanya justru berkongko-kongko membunuhnya. Lalu apa yang membuat dia jadi Tuhan karena dia mati gitu? Enggak dong. Justru ketika saudara melihat keadaan yang ada pada diri Yesus, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Yesus tidak bisa menjadikan Indonesia mayoritas Kristen. Nabi Muhammad membuat Indonesia mayoritas Islam. Itu aja dulu poinnya. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai skala Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad ini sampai kapanpun dia tetap diimani sebagai Nabi dan Rasul. Bagaimana dengan Yesus? Anda katakan Tuhan, tapi tak ada bukti. 0,1% pun tak ada. Bukti ketuhanan Yesus itu mana? Justru semakin Anda menjelaskan tentang Yesus, semakin nyata dia manusia. Ketika dia membangkitkan Lazarus, pada saat itu dia sebagai apa? Sebagai manusia. Ketika dia membuat kemudian orang buta berjalan, dia sebagai apa? Sebagai manusia. Ketika orang lumpuh, orang buta melihat, dia sebagai apa? Manusia. Semakin Anda menjelaskan tentang Yesus, semakin nyata dia manusia. Berarti gagal, iman Anda gagal, iman Anda keropos. Karena tidak sesuai dengan fakta dengan iman saudara. Itu masalah besar.
Makanya Yesus di dalam Matius 7:22 sampai 23 mengusir orang-orang Kristen dengan usiran yang sangat pedih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kan sakit kalau digituin. Sama seperti umat Islam. Ya, siang malam mengikuti ajaran Rasulullah. Ternyata nanti di akhir zaman Rasulullah tidak mengakuinya. Enyahlah kau wahai umat Islam. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu buat apa kami sholat? Buat apa kami puasa? Kalau ternyata kelak diusir oleh Nabi Muhammad. Nah itulah yang terjadi di Kristen. Ya, siang malam kalian menyebut Yesus Tuhan. Tapi endingnya diusir. Lalu buat apa kalian beragama? Buat apa kalian menjadi Kristen? Kalau ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Kan sakit itu bang. Ya, silakan itu? dibantah, Bang. Jadi gini Di Bang mana itu? Zuma. So tahu di mana itu? Apa namanya? Jawaban Bang Zuma itu sebenarnya nggak perlu nggak ada jawaban, karena apa yang Bang Zuma itu narasikan sudah tertulis semua di Alkitab, bahwa Tuhan Yesus itu utusan, oke, bahwa Tuhan Yesus itu nabi, oke, bahwa Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus itu banyak gelarnya, dia juga Begini digelari bro, so tahu. raja, Jangan-jangan dia Anda pun juga nggak ngerti. digelari anak domba Allah, dia juga digelari almas, Mesias gitu kan. Nah banyak. Jadi dia apa yang Anda narasikan itu yang nggak bertentangan dengan Alkitab, memang benar itu. Tetapi adakah seorang utusan yang bisa mengampuni dosa dan bisa memasukkan pengikutnya ke dalam surga? Ini yang penting. Bro, so tahu. Dan Saya bisa mengampuni dosa adakah bro. utusan yang lain seperti yang diperbuat Tuhan Yesus, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan berbagai macam penyakit, memberikan makanan dengan dua ikan dan 5 roti, dan banyak lagi mujizat-mujizatnya yang menunjukkan bahwa dia itu ketuhanan. Dan kenapa saya mengaku dia Tuhan? Karena dia berkuasa untuk membawa saya ke surga dan mengampuni dosa-dosa saya. Itulah Tuhan saya, Tuhan saya gitu. Seorang Tuhan itu berkuasa terhadap yang mengikutinya gitu. Jadi dia berkuasa untuk memasukkan saya ke surga gitu. Makanya saya ikut Tuhan Yesus. Begitu mati langsung masuk surga gitu loh Bang Zuma. Oke, baik. Gimana itu? Baik. Nah, ketika saudara mengatakan Yesus Nabi, Yesus Mesias, Yesus Rasul, itu tak ada masalah. Yang masalah itu ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu yang bermasalah. Semua gelar boleh Anda nobatkan kepada Yesus. Tapi ketika kemudian Anda menobatkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itulah masalahnya muncul kemudian. Nah, berbicara mengenai jaminan surga. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Baihaqi. Beliau berkata dengan mulutnya sendiri, "Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin kalian surga." Apa itu? Pertama, benar dalam berbicara. Kedua, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia. Ketiga, tunaikan amanah. Keempat, tutup auratmu. Kelima, jaga kemaluanmu. Keenam, tahan matamu dari yang haram. Dan jangan engkau mencuri, jaga tanganmu. Jika engkau menjamin aku 6 perkara ini tidak kamu lakukan, apa kata Rasulullah? Aku menjamin engkau surga. Nah sekarang tolong tunjukkan jaminan Yesus. Apabila engkau menyembah aku, apabila engkau makan babi, apabila engkau ibadah minggu, apabila engkau tidak bersunat, maka aku jamin engkau surga. Tunjukkan dalilnya, silakan. Silakan Bang Sotau, ini ada Werder sama Serdos juga, kalau mau ngebantu silakan. Kalian dari kekristenan. Banyak dalil-dalilnya, banyak. Bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Bahwa Tuhan Yesus bisa membawa pengikutnya ke dalam kerajaan surga. Banyak dalil-dalilnya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan banyak,
tidak ada satupun ucapan Yesus yang mengatakan dosamu telah kuampuni. Itu tak ada. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan aku menjamin dosa, sabar bang. Mana dalilnya dan mana jaminannya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin surga untukmu. Yang pertama, benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia, tunaikan amanah, tutup aurat, jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram, dan jaga tanganmu dari milik orang lain, maka aku akan menjamin engkau surga. Dalil bung, itu ucapan Rasulullah dalam hadis. Dalam Al-Quran mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, katakan kepada mereka, apabila mereka ingin dicintai pencipta dan pemilik surga, hendaklah mereka mengikutimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Al-Quran menyatakan itu jaminan Rasulullah kepada umatnya. Kemudian hadits juga Rasulullah menjamin umatnya. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Nah sekarang mana Yesus jaminannya? Sembahlah aku, ibadahlah minggu, makanlah babi, janganlah bersunat, ku jamin engkau surga. Mana dalilnya? Ada enggak? Ya, saya tahu. Silakan tunjukkan dalilnya, saya tahu. Buka mute-nya, Bang. Apalagi nyari dalil. Yang lain, yang Kristen yang lain kalau mau membantu silakan. Mungkin macet ini, macet. Oke, dalilnya banyak ya. Di Yohanes Ya, 14 tunjukkan, Bang, ayat kalau 2 banyak, ada, di Yohanes 7:33 ada, Yohanes 6:2 ada. Banyak dalilnya. Contohnya Yohanes 14:2, di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus Kristus ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuh. Dan dia dan dia tidak hanya berkata-kata, oh begini begitu, dia perbuatannya dilakukan gitu, bahwa dia sendiri yang mencontohkan. Begitu dia disalib mati 3 hari, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Sementara yang Zuma tadi narasikan itu kan baru omong-omong doang. Apa ini? Nggak ada. Jawabannya apa ini? Siapa yang udah ke surga itu menurut ayat yang dinarasikan tadi itu, yang dibacakan itu? Contohnya siapa Itu misalnya kan gitu jaminan, kan? Bang. Kalau Itu Tuhan kan Yesus jaminan. itu bukan cuma Saya minta ngomong, jaminan tetapi Yesus. melakukan gitu. Saya minta jaminan Yesusnya mana? Ya itu loh dia. Dia Mana dia- coba tunjukkan. nih, Mana jaminan? di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tuh kan? Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab Mau di aku situ pergi ke siapa? situ untuk menyediakan tempat bagimu, tuh, menyediakan tempat bagi Bagimu di situ pengikutnya. siapa? Kata Tuhan Yesus Kristus. Yang Iya, mengikuti dia lah. bagimu di situ siapa? Yesus berbicara dengan siapa di situ? Itu Mengikuti bangsa dia. mana? Karena kata Tuhan Yesus Kristus, aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan juga. mati meja. Ada seorang Yang pun saya yang datang minta kepada apa? Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Selain yang saya dia minta, ngomong, dia juga menjalaninya gitu loh, dilakukannya gitu loh, bro. Koslep. Yang saya minta, Bung, jaminan Yesus kepada Kristen itu tadi Anda menunjukkan dalil jaminan Yesus kepada Bani Israel. Yang saya minta Kristen, pemakan babi, ibadah minggu, tidak bersunat. Itu loh jaminan kepada mereka loh, kepada kalian. Kalau yang tadi itu Yahudi, yang hari Mengatakan Sabat kalau menyembah makan-memakan itu Elohim, nggak ada hubungannya merasulkan dengan Yesus, kerajaan surga. tidak makan babi. Karena Itu yang tadi. Yang saya minta Kristen, Bung, bukan Yahudi. Itu tadi Yesus sedang berbicara kepada Yahudi. pengikutnya itu Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena mengikuti Tuhan Yesus gitu. Tidak ada Kristen itu pengikut Yesus, tak ada. Dari mana tidak ada? Kan Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. Mati meja. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku,
mereka mendengarkan suaraku. Sekarang saya tanya, apakah Kristen mendengar suaranya Yesus? Kristen mendengar Di mana? Kristen pada saat zaman Tuhan Di Yesus itu mana? mendengar. Di mana Karena pernah dia- ada suaranya Yesus? Karena Di dia mana? dalam pengajaran itu, Direkam. dalam pengajaran. Suaranya Yesus direkam. Dia Habis dia itu berbicara diperdengarkan itu di dalam gereja. pada saat pengajaran. Akulah Makanya, Yesus yang Injil kau yang Anda sebutkan aniaya. tadi itu memoarnya, catatannya dia. Bung, Segala Bung, catatan Yesus suaranya terdengar mengenai Tuhan hanya Yesus sampai pada tahun saat di 33 dunia. Masehi, Itu loh, bro. Bung. Saudara, Yesus suaranya terdengar hanya sampai tahun 33 Masehi. Setelah itu tak ada lagi suara tetapi Yesus. pengikutnya orang Kristen zaman dulu mendengarkan Iya, langsung dari tapi- dia, sekalian saksi mata. Itu yang ku maksud dicatat orang di- Yahudi. yang ku dicatat ini biografinya Tuhan Yesus gitu. Ya, biografi apapun Tuhan yang kok punya ada di biografi. biografinya ini karena dia udah naik ke surga, ini sebagai Saudara. biografi dan pengajaran doang. Saudaraku, yang saya katakan di dalam Yohanes tadi, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Suara Yesus terdengar di bumi ini, itu berakhir pada tahun 33 Masehi. Tahun 34 tak ada lagi Yesus bersuara di bumi. 35, tahun 35, apalagi tahun 2000 sekarang ini, 2024, mana ada lagi suara Yesus, Cak Ayu. Jadi pengikut Yesus itu hanya yang mendengarkan suaranya. Makanya Yohanes Bang 10. Juma jangan hanya terpaku pada satu ayat. Coba baca juga ayat Matius 28 19 sampai 20. Oh, itu ayat Kata tambahan. Tuhan Yesus, Itu ayat tambahan, itu tak ada di manuskrip. pergilah Codex dan jadikanlah semua Sinaiticus, bangsa Codex muridku dan baptislah Vaticanus, itu mereka tak dalam ada. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh, Dan gimana ajarlah ceritanya? mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. oke. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan saya, utusan yang mana selama Nabi yang diutus yang bisa mengatakan dan sejalan dengan perbuatannya dia menyertai kita pada akhir zaman? Nggak ada, Bang Zuma. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengutip Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Mana? Mana? Tunjukkan. Kata Untuk Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Aku menyembah Elohim. Kalau Muridnya mengikuti menyembah siapa? aku itu tuh perintahnya. Nggak, sekarang aku Yesus menyembah Aku Elohim. adalah jalan dan kebenaran tuh. Mulai Jalan dan bocor halus kebenaran ini. dan kehidupan. Dia Bocor halus, jalan, otak-otak sudah tidak bisa diperbaiki. dia meleleh. dia mempunyai kebenaran Ajarlah mereka dan melakukan. dia Ajarlah mereka memberikan melakukan. kehidupan. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini murid Yesus, menyembah Yesus pasti ada perintahnya dari Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, pasti Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen Nah, ini itu murid pas. Yesus, pasti Jadi pengajaran Kristen Tuhan melakukan Yesus apa itu yang pengajaran diperintahkan kasih, oleh Bang Yesus. Zuma. Jadi Nah, sekarang kasihilah pertanyaannya, sesamamu manusia Kristen ini menyembah seperti Yesus. mengasihi Mana dirimu perintahnya sendiri. Yesus menyembah Dan dirinya? ada juga Mana? ajarannya itu Nggak kasihilah nyambung. musuhmu dan Nggak berdoalah nyambung. bagi mereka yang menganiaya kamu. Nggak Jadi pengajaran. nyambung. Nah, inilah dia Tuhan, Bang Juma. Dari mana? Nggak nyambung. Dari mana dia Bung. Tuhan? Dia Ajarlah dia mereka dimusuhin, malah dia melakukan. mengasihi malah dia mengasihi dan berdoa untuk yang apa namanya, yang memusuhinya itu.
alama. Ajarlah Itulah mereka dia. melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, maka Kristen akan melakukan perintah Yesus. Faktanya Kristen menyembah Yesus, berarti harus ada perintah menyembah dirinya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Yang dilakukan Kristen hari ini adalah menyembah Yesus. Ada nggak perintah Yesus untuk melakukan penyembahan kepada dirinya? Ada nggak? Kalau perintah itu secara tertulis di Alkitab nggak ada. Ya nggak ada. Yesusnya memerintahkan, Begini, Bang ajarlah Juma, mereka Bang Juma. melakukan segala sesuatu Iya, yang kuperintahkan. Iya. Nah, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Bukan itu perintahnya. Perintahnya itu adalah Hormati. sesamamu gitu loh. Ya. Oke, Kasihanilah hormati Tuhan sesamamu. Allahmu. Oke. Iya. Ini Kasihan- yang bukan, saya ini tanya, dengar, Bang menyembah Juma. Yesus. Yang saya tanya, menyembah Yesusnya mana? Mana perintahnya? Tadi kan kami bilang secara tertulis di Alkitab itu nggak Iya. ada. Lalu secara apa? Kalau tidak Yang ada secara ada, tertulis, lalu Bang secara Juma, apa? Bang Juma, yang tertulis di situ kasihanilah Tuhan Allahmu, itu yang diajarkan Yesus. Dikasihani. Kasihani siapa? Kasihani Yesus. Kasihanilah Tuhan Allahmu gitu loh. Nah, berarti yang dikasihani ini siapa? Yesus atau siapa? Yesus itu kan mengajarkan hukum kasih, Bang Juma. Yesus mengajarkan hukum kasih. Yang saya tanya, menyembah dirinya itu diajarkan oleh Yesus atau tidak? Tertulis tidak ada. Cuma Tidak ada. Lalu Dulu, Bang kalian itu mendapatkan perintah dari mana menyembah Yesus? Karena dengan ibaratnya dia jadi suruh menyembah, karena di dalam Lukas 2 ayat 10 sama 11 gitu loh. Artinya lahir Tuhan gitu. Hah? Yang saya tanya, Filipi 2 ajarlah Sebenarnya mereka. gini Bang Juma, pengikut Tuhan Yesus itu udah Banyak pengikut. Pengikut dari mana pula menyembah Yesus? Kayak Simon Petrus tuh. Saudaraku, kalau pengikut Yesus itu tidak menyembah Yesus, pengikut Yesus itu menyembah Elohim. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan, pergi ke sinagoge pada hari Sabtu menyembah Hasem. Kalian, pekerjaan yang kalian lakukan, pergi ke gereja menyembah Ayat 1 dan Yesus 8. pada hari Minggu. Siapa yang kalian ikuti? Makanya Bang Juma harus juga baca Yohanes 10:30, kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Menyembah Iya, aku silakan sama dengan aja. menyembah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah kembar. Aku dan Bapa adalah sepotong, setengah, dan 2, 3 dan seterusnya. Silakan Jadi aja. itu- Yang saya itu pertanyakan kuncinya. ini, yang saya Dan- pertanyakan ini, dan Tuhan kalian Yesus itu mengaku bukan sebagai cuman- pengikut. Ya kan? Sedangkan Pak Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku hari Sabtu ke sinagoge menyembah Elohim. Pengikutku mengikuti aku, mereka pergi ke gereja hari Minggu menyembah aku. Nyambung nggak? Kan tidak Itu nyambung. dia, karena dia pernah mengatakan di Yohanes 10 ayat 30 ini, karena dia bilang, kata Tuhan Yesus, Gimana ceritanya? aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu. Aku dan Bapa Maka adalah satu. menyembah Bapa itu menyembah Yesus Aku sama dan dengan menyembah Bapa Bapa adalah satu. gitu. Pada hari Sabtu aku ke sinagoge menyembah Karena kata Bapakku. Tuhan Yesus Kristus juga pernah mengatakan, segala mati meja. kuasa Bapa Macolo itu otak telah undi. diberikan kepadanya, telah diberikan Saudara. kepada Tuhan Yesus itu sendiri, begitu. Saudara, percaya nggak
Yesus berkata, pengikutku mengikuti aku. Yohanes 10:27. Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi Percaya. ini yang saya katakan tadi Bang Juma, yang mutar-mutar itu yang begini. Ya kami begini ya, Kristen seperti ini. Kenapa memutar bang? Nggak ada memutar. Kristen itu tidak ada Nggak memutar. ada mutar-mutar. Silaban yang mutar-mutar. Sebelumnya Silaban dipastikan nggak jelas dulu, ini. apakah nih Bang Sotau ini memang menyembah Yesus? Ya, Iya. ya. Iya, kita Katolik kan menyembah Yesus. Nah itulah Sekarang pertanggungjawabkan itu. Bagaimana kamu menyembah Lukas Yesus? 4. Karena Coba. Tuhan Yesus sudah jelas, Laban. Nah saat Sudah ini, jelas Tuhan Yesus itu sudah ada di surga gitu loh. nah surga itu di mana? Ini Tuh? loh Laban. Saya kasih itu ya. Misalnya di suatu kita mau masuk kerja nih di suatu perusahaan. Kalau ada orang dalam di perusahaan itu, kalau kita masuk ya jelas agak mudah gitu kan. Nah kalau di sana nggak ada, di surga nggak ada orang dalam, gimana? Saudara, Bukan, Coba Laban kamu jawab dah dulu. Coba Orang dulu. dalam kamu siapa di Coba surga kita itu? cek dulu di mana surga itu ya. Matius 6. Ini tentang ajaran Yesus tentang doa ya. Bapa kami yang di Udah surga. yang jelas Tuhan Yesus di surga gitu. Mau dicek Tunggu terserah dulu, mau kita cek gimana. dulu di mana itu Bapak itu, coba. Ayat 6-nya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, masuk ke dalam kamarmu ya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuh. Di surga itu. Iya, di surga itu tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, bagaimana kamu menyembah Ya, Yesus? berarti di surga saat tempat ini. yang tersembunyi itu kan. Nah, di mana cara kamu mau lihat yang tersembunyi? Itulah di Itu surga. kan nggak kelihatan begitu loh bang. Intinya di situ gitu. Iya, kamu tidak melihat, Makanya Bapak kalau mau melihat. melihat Ya, surga, gimana kamu gimana memastikan Tuhan itu? Yesus? Abang Karena rupanya dia bisa dari melihat surga Tuhan. turun ke dia dan naik ke surga. Bang Laban, Nah, Coba kalau Bang Laban Gurunda bentar, ikut biar siapa ini? Gurunda ngeberesin dulu yang tadi. Gurunda gimana nih Gurunda? Pasti nggak ke surga itu. enggak. Ini kamu mengaku sebagai pengikut itu yang menggelikan. Lukas 4 nomor 16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Anda ikutin enggak ini? Itu- Yohanes 10 nomor 27. pada saat Aku mengenal dia pengikutku, mereka makanya- mendengarkan aku dan mengikuti aku. Anda ikuti enggak itu Yesus? Makanya itu kan sebenarnya pada saat dia jadi manusia. Kacau. Makanya pada saat manusia kan sifat kemanusiaannya itu 100% dia ngambil gitu. Iya, Sifat dia kemanusiaan. manusia. Sebagai manusia Harusnya dia Bang mau Zuma jangan diikuti atau pertanyakan tidak? lagi karena Sebagai di manusia, dia Injil mau Yohanes 1 diikuti ayat atau 14, itu sudah jelas-jelas firman itu Sebagai telah menjadi manusia, daging, telah dia menjadi mau manusia, diikuti gitu, atau 100% tidak? manusia. Kalau itu Gurunda pertanyakan, ya berarti apa namanya, logikanya di mana gitu. Memang itu udah terang-terangan ditulis di Yesus situ dia menjadi daging ini gitu. Jadi maunya sifat-sifat kemanusiaannya ya diikuti atau memang seperti bagaimana? itu gitu. Yesus ini maunya diikuti atau bagaimana? Jadi Mau nggak itu Yesus loh. ini supaya muridnya mengikutinya? Mau nggak? Kan sudah tertulis Bang Juma, aku adalah jalan dan kebenaran. Nah, Mana sih, Bang? kalau begitu berarti Yesus yang harus diikuti. Iya, Kristen yang ikuti Tuhan Yesus, Bang Juma. Yesus ibadah menyembah siapa? Yesus beribadah itu bukan menyembah, tetapi dia mencontohkan kepada pengikutnya agar Mencontohkan menyembah menyembah dirinya siapa? gitu. Mencontohkan menyembah siapa? Iya, menyembah dirinya. Bapak Jadi kamu nanti semua menyembah pada diri. satu manusia. Rusak memang otaknya ini. Betul Bukan, kata silaban. Bang Juma, Bang Bahasa Juma. Indonesia nggak nyambung. Begini Bang Juma, Bang Juma tanyakan Iya. Kristen. Jadi Kristen itu menjawab dengan sesuai yang tertulis dan keimanannya, begitu loh. Kenapa Anda mengatakan sesuatu yang bohong?
Kenapa? Bukankah ini kita orang dewasa? Bukankah Bang Zuma kita tadi ini narasikan diskusi memang harus agama? ada Roh Kudus Bukankah kita ini supaya- diskusi orang-orang benar? Tapi kenapa kalian bohong? Apanya yang dibohongi di dalam Anda Alkitab? mengatakan, kalian mengatakan Yesus menyembah dirinya. Hei, di mana Yesus mengatakan itu? Kebohongan mana lagi yang Anda ingin sembunyikan ketika Anda mengatakan Yesus menyembah dirinya? Gak malu? Nggak ada Nggak malu. kebohongan. Loh, di mana Yesus menyembah dirinya? Dia menyembah Bapa yang ada di surga. Dia itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Makanya- Karim. mengajarkan. Makanya Ini Bang orang Zuma dewasa itu, sudah bangkokan. Bang Zuma itu tapi jangan masih bohong. cuman mengambil Gimana dari ceritanya? ayat Jadi- langsung. Bang, Di mana Harus Anda bisa misalnya Bang mengatakan? Zuma Di mana dalilnya Yesus menyembah dirinya? Di mana? Di mana? Di mana? Di Jadi- mana? jadi Di gini, mana? Bang Di Zuma. mana? Di 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 mana? jadi Bang Zuma kalau mau belajar Alkitab itu harus Mama, dibaca saya Injil pula Yohanes yang dari harus pasal diajari. 1 sampai Justru pasal. saya bertanya, di mana di Bible Yesus menyembah dirinya? Coba. Mana? Mana? Itulah itu tadi dia mencontohkan bahwa Mencontohkan menyembah siapa? Bapa itu sama dengan menyembah dirinya karena kata dari Tuhan mana Yesus Anda Kristus, mendapatkan aku dan ilmu Bapa itu? adalah satu. Dari mana Aku Anda adalah mendapatkan jalan. ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Kalau Aku menyembah Bapa adalah sama dengan menyembah kebenaran. Yesus. Di mana? Aku adalah kehidupan. Ya Allah ya Tak Karim. ada seorang pun yang Justru datang karena kepada Bapa Yesuslah kalau tidak melalui kehidupan, aku. Itu tadi ayat memberikan sudah. contoh menyembah kepada Sang Bapa yang ada di langit. Lalu Anda kenapa justru menyembah kepada manusia bernama Yesus itu, Bung? Anda mengatakan Yesus jalan, Anda mengatakan Yesus kebenaran, Anda mengatakan Yesus hidup. Tapi kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Hah? Bukan saya yang mengatakan, Hei. tetapi Tuhan sendiri yang mengatakannya dan membuktikannya sendiri. Kenapa gitu loh, tidak Bang mencontoh Zuma. Yesus? Itu loh. Bukan Kenapa Anda saya tidak yang mencontoh Yesus? bukan saya Kenapa Anda yang tidak ngaku-ngaku mencontoh Yesus? gitu. Kenapa? Jadi gini. Kalau Anda jadi pengikut, gini. kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Sederhana bukan? Mencontoh Yesus masuk ke sinagoge. Pada hari apa? Pada hari Sabtu. Menyembah siapa? Menyembah hakikat yang ada di langit. Kenapa Anda nggak ikuti itu? Kenapa justru mengikuti orang-orang barat yang menyembah anak Maria? Ayo. Bukan begitu. Itu Jadi- faktanya. Itu faktanya. Jadi Bukan gini begitu. dengar Tapi faktanya ini begitu. dengarkan dulu saya, dengarkan Itu dulu pandangan saya. Bang Zuma loh, pandangan Bang Zuma. Jadi Yesus itu bukan orang Kristen Tuhan kan, tetapi Alkitab mengatakan Yesus itu memang Tuhan dari sononya gitu Iya. kan. Mari kita buktikan ya. Karena- Kristen mengatakan, sabar. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dari sononya. Itu menurut saudara. Menurut Yesus, Yohanes 8:42, aku bukan Tuhan. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Nah, jadi ayat Belum Ayo, baca ayo, juga ayo. ayat Lukas 2 Yang mana yang betul? Yesus Lukas mengatakan 2 aku ayat 11. datang bukan atas Hari kehendakku ini telah sendiri. lahir Yohanes bagimu 7. juru selamat. Yohanes 7. Yang Nomor betul, 28. Nomor Kristus Tuhan di 29. kota Daud. Apa kata Nah, itu yang Yesus? bicara itu loh, bukan Engkau manusia loh. memang mengenal Cuma aku, ini emang tapi ngerti engkau tentang tidak Alkitabnya mengenal sendiri. dia yang mengutus aku. Ayo. Nah, gitu. Oke. Begitu gimana? Makanya Abang Gurunda Makanya apa? harus bacanya Moderator yang di bawah biar kerja ya. kesimpulannya tahu Apa ini? nggak Cuma ini sesat emang gitu. ngerti tentang Al-Qurannya Bung. sendiri. Bung, Cuma. coba. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Cuma. Lalu Yesus datang atas kehendak siapa? Juma, dengar Juma. Kamu kan Cuma paham ini ngerti tentang Alkitab. Al-Qurannya sendiri. Yang paham Alkitab itu adalah Oh enggak, sorry ya, yang paham Bible itu umat Islam yang belajar Bible. Kalau orang Kristen sudah pasti nggak paham. Kenapa? Karena orang Kristen hanya mendengarkan khotbah-khotbah pendeta dan juga pastor. itu kan pemikiran. Nah sekarang oke, Itu kita uji. pemikiranmu. Kita uji. Menurut Yesus, berdasarkan Yohanes 8:42, Yesus Tidak ada, datang tidak. ke Kita dunia menurut. ini atas kehendak Tidak siapa? ada. Di kitab itu kata menurut itu tidak ada.
Menurut Yesus, Tuyul, bukan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, di dalam Yohanes 8:42, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ayo, atas kehendak siapa? Meow. Atas kehendak siapa? Berani enggak kalian mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri? Berani enggak? Ayo, berani enggak? Yesus berkata, aku datang di muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Macet Atas internasional. kehendak Bapa di Atas surga. kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Ya jelas, karena Yesus itu kata Injil Yohanes, firman, jelas, firman Bapa yang jelas. telah menjadi Sebab manusia. Sebab Yesus itu bukan Bapa. Udah selesai. Terus kenapa Anda mengatakan menyembah Yesus sebab Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Nah itu dia, karena Ya, itu makanya dia Bang Juma apa? jangan sepotong-sepotong mengambilnya Loh, ayat per sepotong-sepotong? ayat, jadi harus ada utuh gitu. Sekarang Jadi begini, belajarnya Yesus itu datang harus ke atas utuh. muka Jadi bumi ini ketemu. atas kehendaknya siapa? Kehendak Bapa. Jadi ketemu Berarti bukan Yesus kehendaknya itu Yesus. Tuhan. Memang bukan. Loh, Jadi Anda baca berarti juga Yesus kata bukan Tuhan Yesus, Bapa. aku dan Bapa adalah satu. maaf Emilia. Sekarang untuk membuktikan dia dan Bapa Melalui satu hakikat. aku. Coba. Nah, Jangan macet di sini dulu. Coba. Tetapi dia membuktikan apa yang dikatakannya itu. Sekarang yang kita bicarakan Tuhan Yesus itu udah di surga. Sekarang yang kita Sekarang bicarakan begini. tinggal memo biografinya Sekarang gitu begini, loh bro. Sekarang begini, Tuhan pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Jawab. Macet. Haruskah macet sampai di sini? Apanya? Kehendak apa maksudnya? Ya, kehendak apa maksudnya? Kehendak Bapa Pada lah, diri dia Tuhan kehendak itu Bapa. ada berapa kehendak? Kehendak maksudnya kehendak apa? Kehendaknya mau apa? Kehendaknya mau menyembuhkan berbagai macam penyakit ada. Kehendaknya membangkitkan orang mati ada. Kehendaknya mengampuni dosa ada. Sekarang saya tanya. Kehendaknya Sekarang apalagi? saya tanya samamu. Mujizatnya banyak, kehendaknya Sekarang banyak. saya tanya sama saudara. Pada Jadi diri semua Anda itu, kehendak, jadi semua kehendak itu telah dikuasakan kepada Tuhan Yesus ini gitu. kacau. Termasuk Parah, kehendaknya mengadili orang hidup dan mati. Jadi dia Parah, datang parah, nanti yang kedua kali menghadirnya, yang nggak ada ngikutin dia nanti dibuang ke api yang menyala-nyala neraka. Parah. Istighfar teman-teman muslim, istighfar, astagfirullahaladzim. Ada orang tua, tapi otaknya masih kecil sekali, tidak berkembang. Cuman jasadnya yang berkembang, otak mengkerdilkan sendiri dirinya. Sekarang pencipta langit dan bumi ini ketika hendak menghendaki sesuatu terjadi, sabar dulu Bung, sabar dulu. Pencipta langit dan bumi ketika menghendaki sesuatu, ada berapa pemegang keputusan pada kehendak itu? Misalnya, Tuhan ingin menjadi manusia. Ada berapa kehendak yang ada di sana? Misalnya nih, Tuhan, aku mau jadi manusia dong. Nah, ketika Tuhan itu menjadi manusia, di situ ada berapa kehendak? Gak bisa jawab dia. Kok pada tidur? Ada berapa kehendak? Ini ada Tuhanmu nih, ada Tuhan namanya Brahma. Si Brahma ini mau menjadi Hercules, atau menjadi Krishna, atau menjadi Yesus. Si Brahma yang ingin menjadi Yesus, sebelum menjadi Yesus, di situ ada berapa kehendak? Satu kehendak. Kalau boleh saya bantu jawab satu dong. Satu kehendak kan? Iya. Oke. Ketika satu kehendak ini mengatakan, aku ingin menjadi Yesus. Berarti ketika dia menjadi Yesus, Yesusnya harus berkata, aku datang
atas kehendakku sendiri. Betul? Enggak betul. Hah? Lalu atas kehendak siapa? Kalau bukan kehendak dia sendiri, kan cuma satu kehendak, Cak Ayu. Gimana dong? Kehendak Bapa cuma. Ya, berarti bukan kehendaknya Yesus. Begini, dia gimana? itu kehendak ilahinya apa kehendak kemanusiaan yang ditanyakan? Mama, dasar tompel. Ketika Yesus belum jadi manusia, dia itu asalnya dari satu kehendak, yaitu Sang Yang Maha Berkehendak. Sang Yang Maha Berkehendak Anda fitnah menjadi Yesus, maka ketika dia menjadi Yesus, Sang Yesus harus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri, yaitu kehendak aku dulunya adalah Bapa, sekarang menjadi manusia karena atas kehendakku sendiri. Saya sendiri yang mau menjadi tompel. Koslet. Bukan begitu narasinya, keliru. Lalu harusnya gimana? Jadi Tuhan Yesus ini firman Allah yang menjadi manusia. Ini bukan Itu kan? berbicara mengenai firman Allah jadi manusia. Jadi nggak ada urusannya yang dengan dibahas kehendak. Ini Yesus ini Maksudnya kehendak Bapa itu atau buat apa? bukan? Ya, Alamak. ya kehendak Bapa lah Juma. Tadi kan udah Ketika dibilang. dengar. Juma gini, dengarkan saya. Jadi begini Dengarkan Bang ini. Zuma, kenapa Kristen. dia jadi berkehendak jadi manusia? Karena Siapa yang berkehendak kehendaknya menjadi itu manusia? Untuk menyelamatkan Siapa manusia yang berkehendak dari menjadi dosa. manusia? Siapa yang berkehendak menjadi manusia? Jawab dulu itu. Yang Siapa? berkehendak menjadi manusia itu firman-Nya, bukan Allah itu yang jadi manusia. Gimana? billah. Siapa yang berfirman? Makanya baca Injil Yohanes 1 sampai 14 supaya jelas. Antara firman-Nya dengan Bapa itu beda. Beda lah. Dua pribadi yang berbeda. Sekarang perkataan kamu dengan kamu, kata-kata kamu sama apa enggak? Kan beda. Ada Beda. katamu firman, kata-katamu kamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Sekarang yang Yesus jadi Yesus ini bukan Bapa. bukan Bapa tapi firman, betul? Ya. Anda mengatakan firman dan Bapa berbeda, betul? Ya. Oke, firman dan Bapa berbeda. Kenapa ketika firman menjadi manusia, justru Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, Cahayu? Nah, itu secara hakikat sama. Hakikatnya sama. Alamak. Tetapi Sakit, wujudnya sakit. beda. Alamak. Ada Bapa, ada firman. Gimana ceritanya Kalau ini? Bapa ini wujudnya Gimana roh. ceritanya? Kalau Bang Suma, firman ini ya Paman, wujudnya apakah kata-kata perkataan Bapa. Bang Suma dan Bang Suma itu sama? Tidak, bukan? Tapi Iya. hakikat kemahakuasaannya itu sama gitu. Apakah Bapa dengan firman itu sama? Tidak, lu. Yang menjadi Yesus siapa? Firman. Nah, apakah ketika firman menjadi manusia, manusia ini adalah Bapa itu sendiri? Secara hakikat, enggak. iya. Cuma. Begini, Cuma. Dasar Oke. pemakan kutu. Tunggu Bang. Jadi seperti itu. Tahu Juma, nanti Ya udah satu-satu dulu. Sebentar dulu. Parah ini, parah. So tahu le, Anda diam dulu. Ini si Jimmy mau bicara, dia diam. Si Jimmy mau maju. Nanti kau giring dengan perkataan kalau Yesus itu Bapa itu kau bilang Allah, kenapa Yesus itu makan, kenapa dia tidur? Pasti itu juga. Bukan begitu. tahu Terlalu batas terlalu narasinya. tinggi itu, Batas terlalu narasinya, tinggi. batas narasinya. Itu terlalu tinggi. Atas kehendak Bang, siapa? Atas kehendak siapa Dulu Yesus jam menjadi 3 saya mau manusia? tidur ya, sorry ya semua. Ya, tidur. Udah, Biar silakan otakmu tidur. sehat. Tidur. Kurangi makan babi. Biar tidak seperti watak babi. Sekarang atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma, kamu udah banyak bertanya. Saya mau bertanya dulu sama kamu dulu. Atas Pengetahuan- kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma, tadi kan saya sudah bilang kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa?
perkataannya. Iya. Kau udah jawab. Sekarang saya Apakah tanya kau, Yesus adalah Bapa? Juma, saya mau tanya kau dulu. Kau terlalu Apa itu? panjang kali. Saya mau tanya Apa itu? Al-Quranmu dulu. Boleh? Terlalu tinggi. Jangan. Saya boleh Terlalu tinggi. Al-Quranmu. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jangan. Saudara. Yang pertama itu adalah Taurat. Yang kemudian adalah Injil, Bible. Kalau Anda sudah lolos Bible, baru masuk ke Al-Quran. Ini Bible aja nggak lolos. Gimana mau masuk ke level tinggi? Jangan. Nanti pecah kepiji pelermu kalau bahas itu. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak firman. Berarti Yesus dan firman sama atau tidak? Yesus sama firman, yaitu Yesus, firman itu ya Yesus. Nah, kalau firman itu adalah Yesus yang datang sebagai manusia, yang berkehendak datang menjadi manusia, siapa? Loh, kau bolak-balik nanya itu aja, kau bolak-balik. Ya memang, karena kamu belum lulus di situ, Cak Ayu. Saya mau tanya kau sudah lulus. Jangan ketinggian bahasa Quran nggak bisa. Bible aja yang bahasa Indonesia kamu mencret. Apalagi bahasa Al-Quran. Dipertahankan ini apa diturunkan? Ketinggian kamu bahasa Al-Quran. Bible yang bahasa Indonesia saja kamu macet. Bahasa Al-Quran so tahu. Firman menjadi manusia. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kemudian Yesus menjadi manusia? Atas kehendak firman. Berarti Yesus adalah firman. Anda mengatakan iya. Kalau Yesus adalah firman, kenapa Yesus berkata, Aku datang bukan atas kehendakku? Berarti Yesus juga bukan firman. Nah, kalau Yesus bukan firman, Yesus bukan Bapa, berarti Yesus ini manusia. Iya. Yesus bukan firman. Iya kan gitu. Gimana sih kau? Yesus bukan firman. Yes, firman jadi manusia, bukan. Loh, kenapa Yesus mengatakan? Gini Kenapa loh. Yesus mengatakan, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, Ya apa? betul. Katanya dia firman. Iya, firman jadi manusia. Nah, sekarang kalau firman jadi manusia, kenapa Yesus tidak berkata, Aku datang menjadi manusia atas kehendakku? Kan dia kehendak Bapa. Yang mana yang betul ini? Bapa itu yang jadi manusia. Perkataan Bapa itu kan Ulang firman. lagi. Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Kau bolak-balik pertanyaanmu. Ya Juma. memang karena kamu nggak lolos di sini. Kau Kamu lolos macet di sini, internasional. Kau Loloskan nggak dulu lolos. dirimu di sini. Kenapa nggak lolos saya? Lah enggak lolos lah. itu Yesus pengakuan. ini datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Itu kan pengakuan mau saya nggak lolos. Ya memang enggak lolos. Nah, itu Yesus datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kau yang nggak lolos. Loh, ini kau nggak bisa jawab. Tadi saya sudah Yesus jawab. berkata dalam Yohanes 8 nomor 42, Aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa, perkataan Bapa yang menjadi manusia. Kehendak Bapa. Terus Kehendak nanti kau tanya lagi Bapa. nggak? Kau tanya lagi nggak nanti? Enggak, kehendak Nah, Bapa udah. bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus adalah Bapa? Tidak, firmannya, Hah? perkataannya. Saya berdoa kepada siapa Oke. coba? Oke. Berarti Yesus adalah firman. Firman yang menjadi Yesus. Udah. Firman yang menjadi Yesus. Firman Juma. Firman apakah Bapa? Firman apakah Bapa? Hah? Firman apakah Bapa? Firman bukan Bapa, tapi Bukan Bapa. perkataannya. Loh. Bagaimana nih, teman-teman? Bagaimana nih, teman-teman? Firman bukan Bapa. Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Bapa. Ya, Eh? ya. Berarti Bapa berkehendak yang bukan Bapa agar menjadi Yesus. Betul? Gimana? Bapa berkehendak agar firman yang bukan Bapa menjadi Yesus. Betul? Ya, Berarti Yesus ini Bapa atau bukan? tidak perkataannya. Terus jadi bilang kau bolak-balik nanya gimana sih kau? Nah, berarti Yesus bukan Bapa, betul? Iya, perkataan Allah. Udah.
Kalau Yesus bukan Bapak, Pak Jimmy, kalau Yesus bukan Bapak, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Gimana? Kalau Yesus bukan Bapak, ya Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, udah. Hah? Yesus Tuhan. Lah, Lah, Bapak betul, Tuhan. betul. Hah? yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Yesus. Udah. Jimmy, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Kau sudah nanya 3 kali, saya udah jawab. Kenapa kau nggak dengar? Kamu macet di situ, Bung. Macet. Kenapa macet? Macet. Macet. Siapa Tuhannya kan? Yesus atau Bapak kau bilang gitu kan? Saya bilang Yesus. Iya. Terus Iya. kenapa? Kalau dia Tuhan, berarti dia yang maha berkehendak. Oh enggak dong. Hah? Enggak dong. Jadi Tuhan dalam arti kata apa dia ini? Pelawak. Hmm? Tuhan dalam arti kata apa dia? Gelar bagi kami. Pelawak. Gelar bagi kami. Hah? Karena Yesus Apa? Apa? gelar bagi kami. Apa? Gelar bagi kami cuma. Gelar, cuman gelar saja. Hmm? Cuma gelar saja. Iya. Bukan pencipta. Bukan. Mana yang Berarti diciptakan? ciptaan. Enggak, sekarang gini saya tanya sama kau. Mana yang diciptakan Yesus? Tidak ada. Apa yang diciptakan Yesus? Justru dia yang diciptakan. Jangan dipercaya. Tidak ada yang diciptakan Yesus. Dia adalah ciptaan. Enggak. Dia juga bukan ciptaan. Materinya. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia bukan ciptaan, sedangkan dia manusia? Ya. Ya. Manusia kan bukan seperti yang kita juga manusia biasa. Sekarang siapa yang menciptakan Dialah. tangannya Yesus? Dia lahir cuma dengan dia lahir bukan seperti kita manusia yang harus pakai hubungan gitu loh. Bagaimana ceritanya ini? Loh. Dia lahir. Mm-mm. Kalau dia lahir berarti dia ciptaan. Tidak loh. Loh, hanya ada dua, Bung. Ciptaan dan pencipta. Kalau Yesus bukan pencipta berarti dia adalah Perkataan Allah itu yang menjadi manusia. Perkataan kalau Allah dia itu- bukan pencipta berarti dia ciptaan. Enggak, ya Hanya itu ada pemikiran. dua, pencipta dan ciptaan. Ya, Kalau itu dia pemikiranmu. bukan pencipta dia ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan berarti dia pencipta. Itu hanya dua. Itu pemikiran. Masa berada di tengah-tengah? Mana ceritanya? Itu kan pemikiranmu. Enggak saya bilang begitu. Gimana ceritanya? Coba saya tanya dia bagaimana. Jimmy yang menciptakan manusia Yesus atau Bapak? Hmm? Yang menciptakan manusia Yesus atau Bapak? Allah. Hah? Ya, Ngaco lagi. Loh, kenapa? Mas Olang generasi. Saya bilang Allah. Kok kau ketawa? Berarti Menciptakan bukan Bapak yang siapa? menciptakan. Bagi kami Allah itu adalah Bapa, gitu loh. Terus yang ditanya tadi Bapak atau Yesus, kenapa nanya ke Allah tuh Yun? Nanti kau ditanya nggak ngerti Bapak siapa? Kau bilang lagi nanti Bapak Soeharto, Bapak Jokowi, kau bilang. Bukan, kau kan Bukan. punya Tuhan itu punya Bapak, punya Mama, punya Tante, punya opung, itu Tuhanmu. Pemikiran. Bukan larinya ke manusia ini, ke Tuhanmu. Pemikiranmu. Tanya langsung Bang Andi. Pemikiranmu. Biar saudara kita ini sehat Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya coba ya. Ya tunggu. Bro, Bapak sama Yesus itu, Jimmy, Andy, Yesus sama Bapak itu beda atau sama? Andy, tunggu dulu. Tunggu kau di situ. Yesus sama Bapak itu beda atau sama, Bro? Tunggu dulu, kau banyakan bertanya tapi nggak pintar-pintar, kau malas saya menerangkannya. Ini kau macet. Gini loh, bukan, dengar. Si Santang ini Ditanya baik-baik yang menciptakan manusia Bapak atau Yesus? Dia sebut Allah. Gimana sih? dulu, Andy, dengar ini. Si Santang ini Ini orang, aduh, gue bilang dari awal bahasa Indonesia nggak nyambung. Andy, kau tenang Karena dulu. apa? Dengar. Sudah terprogram di dalam kepalanya jawabannya. Jadi apapun itu ya nggak bisa, udah apa ya, terformat udah. Andi, kau dengar. Perlu di restart ulang nih CPU-nya nih. Santang ini, setahu saya sudah sepengetahuan saya aja ya, sudah. Ah, kau mau ngomong terus nggak nyambung ah? Kok jadi ke gua dari tadi diam lu. Nggak nyambung deh. Ini akibat kebanyakan sekolah minggu jadi pecah otak. Maksud saya begini loh. Sudah lebih dari Otak 3 pecah, bulan meleleh. Harum Islam. Tapi pembuluh darah aman kan? Dengar dulu. Justru pembuluh darahnya ini yang hancur Bang Andi. Dengar sini.
Empedunya kali. Disangka Empedunya sudah meleleh juga. 3 bulan Islam. Dia betul harapan. Kan sudah Tidak ada harapan lagi kalau sudah kayak gitu. pintar-pintar. Udah, turun dulu Hancur lah. Min. Hancur Min. Hancur Hancur. udah. Cuma saya mau nanya, Udah ada hancur Hancur kau. sudah. Nggak Maaf, nyambung, udah Bang, hancur. maaf. Jadi pada saudara jadi tertawaan banyak orang. Mending turun. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Enggak. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus itu Bapa itu sendiri enggak? Ya, Yesus itu Bapa itu. Ditanya balik. Yang berkehendak Yesus menjadi manusia Bapa. Apakah Yesus datang dengan kehendaknya sendiri? Tidak. Berarti Yesus bukan Bapa. Dibolak-balik. Bingung. Enggak lulus di situ. Izin Bang Andi, ini Arik lorong hitam, Piki, Muslim apa Kristen? Kenapa macet katanya? Bertanya aja sampai heran. Kenapa macet? Kok macet? Kok tak lulus katanya? Ya iyalah. Aneh. Akibat terlalu banyak sekolah minggu ya begini. Coba sampai tahu ada yang sehat. Coba host, ada yang sehat nggak tuh? Ya, Piki, Muslim apa Kristen? Piki, Si Piki lagi di jalan lagi narik. Tuh, kecepatan tinggi itu motornya. di bawah dulu aja ya, noise Bang Piki. Lagi narik ya. Arik, Hati-hati berkendara bro, kenceng banget motormu tuh. Arik, Muslim apa Kristen? Pas angin itu Bang Andi. Pas akhirnya kenceng motornya di tol. Kipas angin jaraknya 2 cm dari hidung. Sahabatku, khalai, syukran. Berhembus angin malam. Baling-baling kapal 2 cm dari hidungnya. Ya, moderator naikin lagi yang Kristen moderator. Itu lorong apa itu? Lorong hitam itu. Wih, ada lorong hitam. Emang ada lorong hitamnya? Coba tanya dulu. Ada lubang hidungnya bom. Lorong hitam, dibuka mute-nya. Ya udah, aja. Wah, satu persatu. Aris dulu, Aris. Lorong hitam gak ada suara, di bawah Kalau dulu nggak ya. ngomong turunin lah. Di bawah antri 774 yang antri di bawah tuh. Aris turunin kalau nggak ngomong. User. 1, 2. Halo bang. Iya halo. Gitu dong. Selamat pagi Bang. Gimana user? Ada masalah? User. User, kelainan tahun berapa Bang? 2003. Baru-baru itu belum parah berarti. Belum kena virus. Cahaya. Naik dong nge-report ini. Os, turunin. Ya. Moderator yang nggak ada ini turunin aja moderator. Nggak ada suara. Kalau udah dipanggil 60 kali nggak mau. User. Indonesia. Merdeka. Iya, Banyak banget yang antri. iya, selamat malam. Pagi Bang. Lagi. Yes. Yes. Muslim Kristen bang. Kristen. Ya, ada masalah? Di sini saya mau bertanya, Bang. Tapi signalnya merah. Ya. Bagaimana orang Islam percaya kalau Muhammad itu adalah nabi sama Al-Quran itu kalau utusan dari Tuhan? Bagaimana orang Islam percaya kalau Muhammad itu adalah nabi dan Al-Quran itu utusan dari Tuhan?
Baik, udah ya, gitu aja ya. Silakan Guru Nda. Al-Quran utusan Tuhan. Iya, Masih ada baik. teman bang, masih ada kesimpulannya bang. Apa dulu? Di sini Satu kan dulu. saya berpikiran, maksudnya dalam pemikiran saya ini bang, orang Islam percaya Muhammad itu adalah nabi karena dia baca dari Al-Quran, dan Al-Quran dipercaya sama orang karena Muhammad yang memberitakan ke orang. Jika seandainya ini kan pemikiran saya, jika seandainya Muhammad yang bikin itu Al-Quran, jadi Muhammad dan Al-Quran itu saling bersaksi. Jadi Muhammad mempromosikan Al-Quran supaya orang percaya. Jadi orang lebih percaya lagi kalau Muhammad Nabi karena dia baca dari Al-Quran. Maksudnya Yang bertanya dia jawab sendiri. bisa dijelaskan. Yes, maksudnya itu kan bang, seandainya kalau Muhammad yang seandainya Muhammad yang Jangan bikin grogi Al-Quran, bang, jadi dia bang terus bertanya Al-Quran, baik-baik, kalau jangan Muhammad grogi. itu adalah Nabi. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah? Pertanyaannya sudah dijawab Ya, sendiri? Udah. Lagi minum kopi Tidak itu bang, karena bagaimana kalau seandainya Muhammad yang bikin itu Al-Quran? Oke, baik. Orang percaya Muhammad itu adalah Nabi karena dia baca di Al-Quran. Indonesia udah ya, mau dijawab ini Indonesia ya. Ya, Udah di mute dulu Indonesianya. Silakan Guru Nda. Oke. Jadi gini, Bung. Kita percaya, umat Islam percaya kemudian kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berbicara masa pewahyuan, karena kita nggak ada pada masa itu. Yang sampai di tengah-tengah kita hari ini itu adalah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran adalah kitab yang tersusun dari untaian kalimat yang terlontar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dihafal pada masanya, yaitu masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan kemudian para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, pada muridnya, kemudian tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in, murid-muridnya, murid-muridnya ke murid, murid ke murid, sampai kepada sampai kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di tahun 2024. Benang merahnya jelas, tidak pernah terputus Al-Quran itu dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk membuktikan kenabiannya, lihat Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena kalau dia bukan Nabi, sudah pasti ada ucapannya yang keliru. Ucapan Rasulullah tidak bisa kita lihat, sebab kita tidak sezaman. Tetapi ada sebuah kitab yang akan sampai kiamat baru hilang di atas muka bumi, yaitu Al-Quran. Nah sekarang kesempatan kita menguji Al-Quran ini. Kesempatan kita. Ketika Al-Quran gugur sebagai firman Allah, firman Tuhan, maka gugurlah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang adakah di antara orang di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah? Contoh, ketika Al-Quran itu kemudian memiliki mukjizat berupa al-ijazul balaghah, kemukjizatan dari aspek keindahan sastra dan balaghah. Ada tidak kalimat manusia di atas muka bumi ini yang mampu menandingi keindahan sastra atau balaghah Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ijazul tashrih, mukjizat yang ada di dalam Al-Quran dari segi persyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum tersebut, hukumnya yang adil, sempurna, dan komprehensif. Coba, negara Indonesia bisa damai sejahtera, adil dalam segala aspek hukum.
berasaskan terhadap apa? Ketuhanan yang Maha Esa yang dihantarkan oleh Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika isi Al-Quran itu menerapkan sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum-hukum, hukumnya adil, hukumnya sempurna, hukumnya komprehensif. Ini yang mengatur dan membuatnya ini siapa? Nabi Muhammad seorang diri bisa bertahan sampai 1400 tahun. Mustahil. Mustahil. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Itu kata siapa? Kata Al-Quran. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah Al-Quran terjaga? Terjaga. Tidak. Bergantikan kemudian. Bandingkan dengan kitab Taurat. Mana kitab Taurat? Bandingkan dengan Injil. Mana kitab Injil? Tak ada lagi. Yang ada cuma terjemahan. Al-Quran 1400 tahun. Kalau dia bukan firman Allah yang dijaga oleh Allah itu sendiri, maka pasti Al-Quran ini sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu pasti. Kenapa demikian? Karena dia bukan firman Tuhan. Siapapun bisa merubahnya. Selayaknya kemudian adalah kitab-kitab selain daripada Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Al-Ijazul Ilmi. Mujizat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah dari segi ilmu pengetahuan. Benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa kemudian menjawab segala masalah yang bersifat kontemporer. Itulah Al-Quran. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini semua? Kalau dia hanya mengarang, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada kemudian internet, tapi dia mampu mengurai isi laut, mampu mengurai isi oksigen, mampu mengurai kemudian isi langit, mampu mengurai kemudian embrio, isi rahim manusia pada saat hamil dan seterusnya. Dari mana dia tahu itu semua? Dari mana dia tahu? Jadi tidak usah kita sesamaan Rasulullah. Lihat saja Al-Quran. Ini Al-Quran seindah ini, secanggih ini, sehebat ini ilmunya. Pasti yang membawanya adalah seorang nabi. Karena kenapa? Di dalam kitab-kitab terdahulu diterangkan, kalau di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menyatakan diriku kepadanya dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Nah sekarang mari kita bandingkan Paulus menerima pembelajaran 13 buku. Mana aslinya? Terjaga tidak? Tidak terjaga. Apa ilmu yang bisa didapatkan dari 13 buku dari Paulus yang berhubungan dengan imtek, iptek, dan seterusnya? Ada. Untuk ilmu pengetahuan dari 13 buku Paulus ada? Tidak ada. Padahal dia ahli kitab. Nabi Muhammad bukan ahli kitab. Dia tidak bisa bahasa Ibrani. Dia tidak bisa baca Torah. Dia tidak bisa baca Injil. Nah sekarang 13 buku yang dibuat oleh Paulus, apa yang berkesuaian dengan ilmu pengetahuan? Ada nggak? Saya rasa pertanyaan saya tidak nyambung itu, Bang. Sekarang menurut saudara, pada masa itu begini, Bang. Pada masa itu bukan banyak kitab-kitab palsu yang dibikin. Jadi orang yang membuat kitab palsu itu dia mencatat juga namanya di Al-Quran kalau dia adalah nabi. ya mana kitab palsunya, mana kitab palsu? Anda sudah mengatakan kitab palsu, berarti sudah bukan nabi. Jadi orang saling percaya begitu. Maksudnya apa ini? Nah, bagaimana caranya membuktikan keasliannya? Maksudnya? Emang ada Al-Quran palsu? Caranya membuktikan keasliannya. Maksudnya keaslian apa? Maksudnya caranya membuktikan membuktikan apa? Caranya untuk meyakinkan saya bahwa kita tidak punya kalau kita tidak punya kewajiban meyakinkan Anda. Buktinya sejazirah Arab yakin kalau dia nabi.
Orang sesamanya yakin, orang setelahnya yakin, era berikutnya yakin. tahun 2024 orang Islam yakin. Sekarang Yesus Anda katakan Tuhan, orang Yahudi yakin nggak dia Tuhan? Seorang nabi yang betul, ketika dia datang kepada sebuah bangsa, sebuah kaum, maka kaum tersebut akan menerimanya sebagai nabi. Dan itu akan bertahan selama-lamanya. Tuhan palsu yang datang kepada manusia, yang tidak dipertuhankan, kemudian di mana dia mengajarkan pengajarannya, berarti dia adalah bukan Tuhan. Nah sekarang permasalahannya adalah, Nabi Muhammad diajarkan sebagai nabi, diterima sebagai nabi. Yesus diajarkan sebagai Tuhan, tidak diterima sebagai Tuhan pada masanya. Tidak diterima Tuhan pada tempat dia lahir. Dia hanya Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Begitu juga pengikutnya. Tapi dia bukan Tuhan bagi keluarganya sendiri. Apakah Yesus Tuhan bagi ibunya? Apakah Yesus Tuhan bagi ayahnya Yusuf? Apakah Yesus Tuhan bagi sepupunya? Apakah Yesus Tuhan bagi tantenya? Apakah Yesus Tuhan bagi ponaannya? Apakah Yesus Tuhan bagi orang sekampungnya? Tidak. Yesus hanya Tuhan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal dalam sebuah gedung yang disebut gereja. Buktikan kalau Yusuf atau Maria yang melahirkannya menuhankan anaknya sendiri. Ada bukti? Karena yang lebih tahu tentang Yesus adalah wanita yang melahirkan dirinya. Kita ini hidup jauh dari Yesus. Kita ini jauh hidup dari Nabi Muhammad. Yang tahu dia Nabi adalah keluarganya sendiri. Apakah keluarganya menabikannya? Yes. Yang tahu dia Nabi adalah orang sekampungnya. Apakah orang sekampungnya mengimani dia Nabi? Yes. Yesus. Yang tahu dia Tuhan adalah ibunya sendiri. Apakah ibunya menuhankan Yesus? Tidak. Yang tahu Yesus Tuhan adalah orang yang sekampung dan sesamanya. Apakah orang sekampung dan sesamanya menuhankan Yesus? Tidak. Siapa yang nabi palsu dan siapa yang Tuhan palsu? Silakan Anda telaah sendiri. Oke Bang, di sini saya tidak menyatakan kalau palsu. Saya cuma minta bagaimana caranya Anda meyakinkan saya kalau itu asli. Itu pertanyaan saya. Dan jika seandainya pada masa itu saya juga bisa bikin kitab-kitab palsu. Saya tulis nama. Jangan pada masa itu, Bang. Jangan pada masa itu, jangan. Saya promosikan. Jangan pada masa itu. Hari ini, hari di mana Anda sudah bisa membaca kitab-kitab yang lain, tiru kitab-kitab itu, silakan Anda bikin. Ada nggak 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, atau 5 ekor yang percaya bahwa itu adalah firman Tuhan? Ada nggak? Silakan Anda bikin. Jangan masa lampau. Masa lampau masih sulit. Orang belum bisa melihat jagat raya ini secara menyeluruh. Tapi Nabi Muhammad bisa menguraikan alam semesta melalui Al-Quran. Padahal dia belum pernah naik pesawat. Belum pernah melihat bahwa seluruh bumi ini tidak ada, seluruh langit ini tidak punya tiang. Tapi dia mengatakan langit tidak bertiang. Dia menguraikan isi laut. Padahal dia tidak pernah meneliti isi laut. Dia kemudian mengurai isi rahim manusia. Padahal dia tidak pernah melihat kemudian isi perut manusia. Dia tidak ada mikroskop. Tapi dia bisa menjelaskan. Nah, sekarang Anda hidup di zaman serba canggih. Silakan Anda buat kitab. Ada yang mau mengimani kitab Anda? Nehi-nehi merica ketumbar jahe. Tidak akan ada orang yang percaya kepada kitab Anda. Paling diludahin. Tapi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, kemudian bisa merubah bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Coba. Indonesia yang tadinya kemudian berpisah-pisah antar pulau, memiliki kemudian keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda. Begitu ajaran Islam masuk ke Nusantara, semua pulau-pulau menjadi satu-satu sama yang lain. Dalam panji apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba. Kurang bukti apa lagi tentang kenabian beliau? Sedangkan Yesus Tuhan tidak terbukti ketuhanannya.
itu ketuhanan Yesus tak ada sedikit pun bukti. Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Buktinya mana? Tak ada. Iya. Bang, begini, Iya, silakan. begini bang. Kalian baca kan Muhammad Nabi. Kalian baca dari Al-Quran. Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau Muhammad sendiri yang bikin Al-Quran? Pasti ada kesalahan yang bisa kami temukan. Pasti. Jangankan kami, pasti ada orang kafir yang mampu menunjukkan kepada kami kesalahan-kesalahan Al-Quran. Siapa yang mampu menunjukkan kemudian kesalahan Al-Quran? Ada? Ada. Saya tidak menyatakan Al-Quran itu saya cuma minta bagaimana caranya membuktikan. Bagi saya kalau penjelasan begitu tidak masuk di akalku itu, karena penjelasan itu berasal dari Oke, Al-Quran. sekarang Bagaimana tolong kalau Al-Quran buktikan itu kepada saya kenabian Musa. dari Al-Quran. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya bukti kenabian Nabi Musa. Silakan. Atau bukti ketuhanan Yesus. Apa yang bisa saya lihat dari ketuhanan Yesus sebagai bukti? Ada? Ayo dong. Kita adil-adilan saja. Bukti kenabian Nabi Muhammad yang bisa saya lihat hari ini adalah Al-Quranul Karim. Dah, selesai. Bukti kenabian Musa, apa yang bisa saya lihat? Apa? Apa yang bisa? Bisa. Apa yang bisa kulihat dari bukti kenabian Musa? Ada? Ada orang bertanya bang. Ada di Iya. ini. Iya, maksud saya. Kalau itu bang, saya kurang paham. Cuma itu yang saya pertanyakan tadi. Tentang Iya. bagaimana caranya. Anda percaya tidak bahwa Musa itu nabi? Kalau ya saya percaya, tapi kalau cuma Lucu. So, sekarang kalau Anda percaya Musa nabi, tolong tunjukkan bukti kenabiannya. Tunjukkan kepada saya bukti kenabiannya. saya tidak bisa membuktikan itu karena saya bukan bidangnya bang. Cuma Anda percaya Musa nabi? Saya minta bukti kenabiannya, tidak bisa, tapi Anda percaya. Sekarang Anda tidak percaya kenabian Nabi Muhammad, saya bisa membuktikan bukti kenabiannya. Apa itu? Berupa Al-Quran. Gimana ceritanya baca nih? dari Al-Quran. Baca dari Al-Quran. Baca dari Al-Quran kan bagaimana? Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau Muhammad yang bikin seandainya Muhammad yang bikin Al-Quran. Bagaimana? Kalau Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran. Bung, kalau Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran, Al-Quran itu tidak dituliskan oleh tangannya. Al-Quran itu diterima oleh beliau dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Kemudian dia ucapkan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafal. Setelah sahabatnya menghafal, sahabatnya menulis. Supaya Al-Quran itu sampai ke seluruh penjuru bumi dan sampai hari kiamat, maka Al-Quran kemudian dibukukan. Kalau Rasulullah itu bukan Nabi, maka bangsa jahiliyah sudah tidak akan mau menghafalkan ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Siapa lu? Kenapa saya harus menghafal ucapan-ucapanmu? Tetapi karena sahabatnya melihat mukjizat yang terjadi pada diri beliau, maka sahabat-sahabatnya menghafalkan kemudian apa yang keluar dari mulut beliau. Nah, ternyata yang keluar dari mulut beliau itu terbukti hari ini sebagai ilmu pengetahuan. Coba.
Gimana dong? Kalau itu bang belum bisa bisa masuk di akalku, saya percaya itu kalau cuma kesimpulan itu. Karena awalnya kan Al-Quran yang berasal awalnya kan dari Muhammad. Seandainya Al-Quran berasal dari orang lain baru menyatakan kalau Muhammad Nabi, baru bisa saya percaya. Ini kan berasal dari bisa jadi, mungkin nggak bisa jadi dia sendiri yang menulis. Mati minyak. Bung, saya sampaikan sama saudara, kalau tuduhan Anda itu betul, orang sesamanya tidak mengimaninya Nabi. Kan lucu ente ini. Selayaknya Yesus bukan Tuhan, orang sesamanya tidak ada yang menuhankan. Yesus Tuhan nanti di abad keempat dilantik pada konsili untuk supaya menjadikan Yesus itu duduk menggantikan dewa Hercules. Maka Yesus anak Maria dilantik menjadi Tuhan oleh orang Romawi. Jadilah dia Tuhan di bangsa Romawi. Tapi dia hanya sebagai anak zina bagi bangsa Yahudi. Gimana ceritanya? Contoh. 1400 tahun silam Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Karena ini bukan ucapannya tapi ucapan pencipta langit dan bumi. Beliau menceritakan bahwa tumbuhan itu dikawinkan sehingga tumbuhan itu bisa berbuah, tumbuhan itu bisa menghadirkan pribadi baru. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ilmu biologi seperti ini? Ada mikroskop dia pakai? Enggak. Ilmuwan hari ini membuktikan bahwa ternyata tumbuhan itu memang mengalami perkawinan. Disebutkan 1400 tahun silam di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Kemudian surah Al-Furqan ayat 53. Sungai ada di dalam dasar laut. Dasar laut. Itu bukan sungai. Bukan sungai itu. Kayak danau. Apa itu? Cuma orang Indonesia saja yang menyatakan sungai itu. Itu danau. Lalu? Danau. Bukan bagaimana ada danau di bawah laut? Cek di Google, mengalir ke airnya. Lah, silakan Anda baca kemudian sains yang menerangkan bahwa sungai ditemukan di dasar laut. Coba nonton di YouTube. Itu orang Indonesia yang menyatakan begitu supaya Al-Furqan ayat 53. Bang, airnya mengalir tidak? Mengalir tidak? Ya, silakan yang dikatakan sungai itu bisa. Bung, itu tidak mengalir. Bung, saudara, yang dikatakan sungai itu bisa mengalir, bisa tidak. Sungai itu kalau hujan deras, air dari gunung mengalir. Bisa juga tidak. Yang jelas sungai artinya adanya massa air yang berbeda dengan air laut. Gimana dong? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu itu? Pernah dia menyelam sampai ratusan meter di laut. Kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 tentang teori Big Bang. Dari mana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau bumi dan langit tadinya adalah satu? Kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat, memisahkan bumi dan langit. Dari mana dia tahu? Sementara ilmu tentang teori Big Bang baru ditemukan kemudian belakangan. Ayo. Dari mana beliau tahu? Kemudian diterangkan dalam surah At-Tur ayat 6. Api di dasar laut. Dari mana dia tahu? Dia ke laut gitu, nyelam. Itu kan sudah bisa dilihat secara mata itu api di bawah laut. Karena gunung berapi kan ada di bawah laut. Jadi orang bisa tahu. Mati itu. Gunung berapi ada di bawah laut. Kan di mana itu bisa dilihat? Gunung berapi. Di mana itu bisa dilihat? Di mana? Di mana itu bisa dilihat? Di mana?
Kalau apinya naik Di mana? berarti di bawah Di mana? Di laut mana? Di laut mana ada api? Di bawah laut di mana? Di laut mana? Bang, gunung berapi banyak di laut. Gunung Merapi di mana? Gunung Merapi di mana? Kalau dikatakan Gunung Merapi itu semua orang tahu, tapi orang yang ada Gunung di Merapi di daerahnya. Rasulullah ada nggak Gunung Merapi di sana? Di Padang Gurun? Ada nggak? Sama halnya juga air yang terpisah, Bang. Air terpisah. Air itu bisa dilihat secara fisik, secara mata dengan langsung. Dari mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana? Boleh dikasih lihat gambarnya? Nanti saya bacakan, Burunda. Izin. Silakan. Gini, tentang api di dasar laut ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat At-Tur ayat ke-6 yang sebagaimana sudah dijelaskan juga oleh para sains. Salah satunya adalah seorang ahli geologi asal Rusia yang bernama Anatol Sabagovich dan Yuri Bagnavo, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami, dan mereka menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius, yang sebagaimana dikatakan dalam Quran surat At-Tur ayat ke-6, dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Sekian, Bang. Nih gambarnya nih gambarnya saudara Kristen. Nih api di dasar laut di surah At-Tur ya. Nih yang menemukan tuh nih udah dijelaskan tadi ya nih. Dilansir dari detiknet. Coba tunjukkan sungai di bawah laut. Ini Coba api, tunjukkan sungai di bawah laut. Tunjukkan sungai di bawah laut katanya. Sungai. Nih sungai. Di dasar laut. Banyak kali. Besarin house. Banyak kali maunya nih. Mana tadi itu? Tadi tuh udah dilihat api kan? Udah dilihat api tuh. Barang sungai. Iya. Apa nos ya? Nah ini. Sungai di dasar laut itu ditemukan di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan juga Samudra Hindia. Rasulullah tidak pernah ke sana. Coba. Nih. Ini gambarnya. Bentar. Nanti tunjukin buktinya Yesus lagi duduk di sebelah kanan Bapak ya. Nih sungai di dasar laut. Itu danau. Itu bukan sungai. Itu sungai tuh sungai. Itu bukan sungai, itu danau. Berarti di Indonesia bawah. yang mengatakan sungai. Itu danau. Danau itu bawah laut. Memang airnya tawar, tapi airnya tidak mengalir. Itu bukan sungai. Itulah kebotolan umat Kristen ya. Itu sudah dijelaskan bahwa ada sesuatu.
Bukan orang Indonesia yang menyatakannya, bukan nih. Coba lihat ya, nih. Coba lihat ya, nih. Kita lihat. Tunggu di bawah. Nah, kita lihat siapa punya ini ya, nih. Salah satu penemuan sungai di dalam laut yang sangat fenomenal adalah di Semenanjung sebenarnya apa nih? Macam-macam hal nih. Ada dia. Di Semenanjung Yacutan, Meksiko. Namun tahukah Anda jika keajaiban sungai di bawah laut ini sendiri ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran? Ya, tertulis dalam Al-Quran ya. Orang di Meksiko ini, kenapa aku bilang Indonesia? Di Meksiko nih, siapa yang temukan ya? Ya, menurut dia Meksiko itu dekat Garut. Tapi itu kan airnya tidak mengalir. Nah, Coba gambarnya. Sekarang ku tanya, Bang. Sekarang ku Nanti tanya, kalau Bang. sungainya mengalir, ya nanti kalau sungainya mengalir itu bukan gambar lagi itu Yul. kalau kita minta tiang langit, bisa kau buktikan tiang langit tuh di Bibelmu, Bang? Ayo buktikan dong. Betul. Baru saya tahu itu. Besar Gurundas. Nggak usah tiang Ada langit. sungai Berat mengalir. itu yang terlihat aja oleh mata. Ular makan debu. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Atau singa makan jerami. Setahu saya singa makan daging. Ini jerami yang dia makan. Apa? Padahal sekarang kita sudah membuktikan ya, fakta kenabian beliau itu ada bukti otentik. Seorang nabi tidak akan berkata kecuali dengan firman Tuhan. Kalau ada perkataannya yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka itu nabi palsu. Alhamdulillah, apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan dan tidak sedikit pun yang berbantahan dengan ilmu pengetahuan. Nah sekarang kita uji ketuhanan Yesus. Buktikan kalau anak Maria ini adalah Tuhan. Apa buktinya? Yang bisa saya lihat hari ini. Macet. Kalau itu kan Macet. saya kan di sini saya bertanya. Kalau ditanya saya kurang paham. Macet dah lu. Saya cuma bukti ketuhanan Yesus. Kalau tidak ada buktinya berarti Anda menuhankan Tuhan palsu. Kan kita bukti. Kami menabikan Rasulullah, bukti. Kami memperlihatkan bukti kenabiannya. Nah, kamu menuhankan anak orang, buktikan ketuhanan anak orang tersebut. Ternyata nggak ada, malah kau kabur, kampret. Ntar ini Johan Muslim apa Kristen Johan? Terus kalau agama nih. Johan. Oh, nggak ada suara Johan. Ini Bismillah Muslim apa Kristen? Islam. Oh iya. Jati Arianto Muslim apa Kristen? Nah, moderator naikin lagi satu lagi sebelum azan subuh, moderator. Iya, Naikin satu. kita sudah mau azan ini sedikit lagi. Iya, di Sulawesi udah mau azan. Ini Gurunda. Iya, oh iya di. Riau masih lama lagi. Masih setengah jam lagi. Di bawah banyak banget tuh yang Kristennya. Cuma typing doang. Nggak berani naik itu dia. Tuh Jati Arianto, Muslim, Kristen, Jati. Nggak ada suara itu di sini. Ayo Ten, naik lagi. Satu orang lagi aja. Sambil nunggu azan subuh. Jalan satu-satunya kabur. Kalau nggak kabur babak belur.
Padahal udah jelas-jelas itu pembuktian Lagi di Al-Quran. minum air putih itu, kewalahan dia. Ayo yang Kristen silakan naik. Baca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca nih. Cenil. Muslim baca nih. Ngakak salto. Udah ngakak salto lagi. Selamat subuh Bang, Kristen Muslim. Malah kabur dia. Boma Anis naik, Kristen ya Boma. Permintaan Boma. Kayaknya Muslim. Kayaknya Muslim si Boma ini. Bang M, selamat subuh, Kristen Muslim. Muhammad Rasulullah. Malu-malu. Nah, teman-teman Kristen. Masih satu orang bisa. Bang Andi Muslim apa Islam? Udah dulu lah. Saya matiin YouTube dulu ya, istirahat lah. Ya, untuk yang ada di YouTube Andi Slebes Channel, ini sudah 3:30, waktunya istirahat dulu ya. Kita ketemu lagi esok pagi. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak tuh tadi bawah. Naik big. Apologet tanpa pendidikan. Naik big. Big itu kan apa? Babi ya big. Apa? Tapi ngepet. Naik. Tiduran tadi saya di kursi Kang. Tapi enak itu yang ini tidur walau ini tidurnya enak. Sambil dengerin dongeng Oten. Ayo umat Pakung Kuliner silakan naik. Masya Allah ya Al-Quran itu ya. Mukjizat yang ada di Al-Quran itu udah disampaikan oleh Allah. Mana mungkin Rasulullah ya belum kenal mikroskop, belum kenal teleskop, belum ada pada zaman itu kan. Kenapa bisa ada di Al-Quran? Itu bukti tanda bahwa Al-Quran itu memang dari sisi Allah, Oten. Tapi kau masih ngeyel, tidak mau bertobatlah, Oten. Sekolahnya dulu itu di Dengkul taruhnya itu. Enggak, terlanjur cinta kepada sesuatu yang cinta kan kadang membuat kita cinta itu buta. Itulah. Cinta itu buta, tai kucing rasa coklat. Itulah mereka. Udah jelas kebenaran ditunjukkan mukjizat kejadian-kejadian yang ada dalam Al-Quran itu kan udah dipaparkan oleh Allah. Bukti bahwa Allah itu ya yang maha tahu, yang maha menciptakan segala sesuatunya kan. Dari mana ditahu itu kalau bukan Allah sendiri yang menciptakannya kan. Belum ada alat-alat selam. Masya Allah. Itulah bukti kebenaran Al-Quran. Uten. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tuh. Sudah melekat, doktrin. Itulah. Pokoknya.
Adalah kalau sudah mereka bicara pokoknya ya, bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni, kau turun cuci kaki tidur. Tadi kan dia turun. Yalah, Masya Allah. Habis kayaknya nih umat jadi gini nih. Umat jadi gini. Sitompul. Naik yuk. Pak Sitompul. Tengok ya di kumal-kumal muslim itu saudaraku. Kita nggak ada yang mengkik kalau nggak menghujat ya. Tapi tengok mereka turun sendiri. Andaikan Komal Oten itu begitu ya sportif, pastilah kami sering masuk ke sana. Tapi enggak, mereka aduh. Mbak Cenil kenapa turun? Udah naik. Ada Bang Farhan di bawah. Gimana kabarnya Bang Farhan? Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Bunda, Bang Juma, semuanya. Mau ini aja saya mau nanya